Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya, sebelum kajian dimulai, aku mengajakmu untuk berdoa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Doa itu kita tujukan kepada saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga infak dakwah atau sholawat yang telah diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Ya, sudah semestinya lah ya, kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang bermurah hati ya, memberikan sholawatnya ya. Dengan sholawat itulah kita bisa terus dan terus, nggak tahu sampai kapan selesainya ya, melanjutkan kajian-kajian kita. Berikutnya, semoga juga Gusti Allah menggantikan sholawat itu dengan yang lebih baik lagi. Untuk seluruh pewaris terkasihku ya, dimanapun kalian berada, dari ujung barat sampai ujung timur ya, dari dalam negeri sampai luar negeri ya. Alhamdulillah dakwah kita sudah menembus mancanegara ya, ada yang di Amerika, ada yang di negaranya petrominyak petrominyak bukan petrodolar ya, barat tengah sana. Jadi kita nyebutnya barat tengah karena kita posisinya di sini, kecuali kalau dari Inggris disebut timur tengah ya. Jadi jangan ikut-ikutan orang yang itu salah. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya jati diri kok sebagai bangsa. Ngapain ikut-ikutan mereka? Ya kalau dibilang Timur Tengah sih, negara-negara Timur Tengah ya benar, karena ngelihatnya kan dari Inggris sana. Nah kita di sini kok ya kita nyebutnya Barat Tengah ya. Di sana juga sudah tembus ya. Kemarin Australia juga tembus, negeri jiran Singapura, Malaysia juga sudah tembus ya. Alhamdulillah. Tentunya itu semua menjadi kegembiraan kita semua ya, dan semoga keberkahan itu nanti Allah limpahkan kepada kita semua yang mengambil bagian dalam dakwah ini. Tentang anti skip dan anti download ya, aku juga ucapkan terima kasih. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan itu menjadi catatan langit juga bahwa engkau mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Jadi Islam itu didakwahkan, bukan didiamkan ya. Kalau kamu diam saja ya ya kamu lihat Kanjeng Nabi itu apa ya, diam saja gitu ya. Yang kamu, aku, kita lakukan dalam syiar, dalam dakwah ini, dibanding para leluhur kita, nggak usah para Kanjeng Nabi, para sahabat aja ya nggak ada apa-apanya, nggak ono opo-opo nih ya. Tingkat kesulitannya itu jauh lebih mudah sekarang. Oke, atas doa-doa baiknya juga aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, aku kopi morning dulu ya, karena hari ini belum puasa, besok puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini awal pekan ya, Isnin, dan tentunya semua telah bergerak untuk menuju rutinitasnya, terutama bagi mereka yang mencari rezekinya dalam sektor-sektor formal ya. Kalau yang informal kan lebih luas. Kapan mau bergerak itu
tergantung kitanya aja ya. Oke, kita lanjutkan kajian-kajian kita. Nggak tahu ini seri yang keberapa, itu urusannya Gra itu, nanti dia yang ngerti itu. Serinya nggak tahu berapa. Yang jelas, coba kita pahami episode Taman Eden di mana berkisah tentang Bapak Adam itu sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit ya. Jadi nanti kalian kalau mau mengetahui keseluruhannya ya kan itu sudah dibuatkan playlist. Ya. Ya semua itu harus dilihat, jadi dia holistik pemahamannya. Karena kajiannya kan per apa ya, per tematik lah. Ini apa yang mau kita diskusikan gitu ya. Kemarin sudah kita diskusikan di seri yang kemarin lalu itu tentang ular bisa ngomong. Ya. Kalau ular bisa ngomong sebetulnya nggak harus aku selesaikan seri ini, kalian sudah bisa menentukan ini sebetulnya harafiah atau metafora sih. Benarkah faktual peristiwa itu terjadi demikian atau Allah akan mengajarkan kita dengan perumpamaan? Perumpamaan itu kan ada dua kemungkinan ya, kadang-kadang ditulis perumpamaan gitu. Tapi kadang-kadang dia masuk saja. Ketika dia masuk saja tanpa ada diksi perumpamaan, dari narasinya kita bisa lihat kok itu perumpamaan atau sungguhan. Yesus tuh banyak mengajar tentang perumpamaan. Artinya dengan media perumpamaan itu juga pengajaran itu bisa disampaikan. Jadi tergantung kecerdasan kita aja dalam memahami teks-teks itu. Nah, ini sudah aku paparkan secara tinjauan narasinya bagaimana, diksinya bagaimana. Ya. Artinya tanpa ada diksi perumpamaan, narasinya itu sudah mengarah kemana. Makanya aku bilang kemarin. Lah ular bisa ngomong itu kan dongeng fabel untuk anak-anak kita itu oke lah. Ya, nggak ada masalah. Lah kalian sudah dikatakan sudah beranjak menuju kedewasaan usia ya. Bukan kedewasaan berpikir, aku belum tahu. Karena beda. Dewasa itu apanya ya? Berpikirnya atau usianya. Memang selayaknya kedewasaan usia itu dia berkorelasi dengan kedewasaan berpikir. Tapi kan tidak, itu kan yang ideal, artinya tidak semua ideal begitu. Banyak yang sudah umur juga diskusinya belepotan ya, seperti anak kecil. bukan argumennya yang dihajar, tapi sentimen pribadinya, kepersonalnya yang dihajar. Itu kan kekanak-kanakan gitu ya. Jadi kalau dia dewasa, ya diskusi itu kan perang argumen, ya argumennya saja dihajar gitu. Orangnya tetap dihormati. Itu kedewasaan berpikir begitu. Idealnya sih begitu, cuman kan ya di lapangan ternyata beda lagi. Nah sekarang aku ngajak kalian dalam kedewasaan berpikir aja lah ya. Yang tentunya aku harapkan juga bersinergi terhadap kedewasaan usia. Kalau untuk anak-anakku ya seperti Gra itu aja sudah nggak mungkin mau dia baca fabel. Kan dia sudah SMA, sudah beranjak mau dari remaja ya ke dewasa. Ya Ranti masih kelas 2, alhamdulillah naik kelas 3 SD ya. Dia masih mau baca fabel, itu masih suka karena semua itu kan ada masanya. Setiap bacaan ada masanya, setiap masa ada bacaannya tersendiri gitu. Ya, kalau seusia-usia Ranti, Nduk Ranti itu ya baca fabel nggak apa-apa. Nah kalau kamu tak samakan dengan Nduk Ranti kan ya nggak mau toh. Ya, bagi seusia Nduk Ranti itu nggak apa-apa. Oh ada gajah bisa ngomong, ular bisa ngomong, terus nanti kambing bisa ngomong. Kalau dalam perspektif dongeng Jawa itu fabelnya itu kancil nyolong timun. Nah, kancilnya bisa ngomong. Itu enggak apa-apa karena memang usia-usia mereka masih dalam pertumbuhan setingkat itu. Enggak bisa. Kalau seperti Gra itu nih ya sudah enggak mau. Dulu dia waktu seusia Ranti suka juga, bahkan mainannya juga beda mainan dia sekarang sama waktu masih seusia-usia adiknya. Begitu juga kalian kan ini powernya ini kan tentunya usianya sudah tidak
seusiaan Nduk Ranti kan. Dan kalian masih percaya ada ular bisa ngomong. Orang itu aja sudah dikatakan kok narasinya. Ularnya itu ngomong, berdialog dengan perempuan. Kalian percaya secara harafiah ada ular bisa ngomong. Kok enggak kamu kembali aja ke anak SD. Kembali aja kamu ke SD kalau masih percaya ada ular bisa ngomong. Ya, nggak seperti itu. Alkitab itu mau menginformasikan sebuah ajaran lewat perumpamaan. Bukan terus ular bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok sampai mampus kamu cari ular bisa ngomong tuh nggak ada. Ya, itu sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu hal-hal lain, itu sudah mengganggu sebuah pemahaman kalau awalnya dia memahami, oh ini harafiah. Terganggu, karena tidak mungkin ular bisa ngomong. Ya, itu kemarin sudah kita bahas. Berikutnya, hati-hati kalau baca Alkitab ya, karena banyak yang keliru memahami. Ya, proses telanjangnya itu sudah sejak awal. Si laki-laki itu kan belum dikasih nama, itu masih perempuan gitu kan, belum dikasih nama Hawa. Ya. Itu yang laki dan yang perempuan ya, ya tentunya kita tahu ya Adam dan Hawa. Itu memang awalnya kan sudah telanjang. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang karena belum makan buah. Setelah makan buah, baru mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka adalah telanjang. Nah ini otak juga kan harus bekerja. Telanjang itu telanjang apa? Apa seperti telanjang kamu pergi mandi itu telanjang gitu. Kan kalaupun memang pada saat itu tidak ditaruh lah ya. Nah pada saat itu Adam dan Hawa sama-sama belum bisa melihat. Ketika telanjang itu kan ada hembusan angin sepoi-sepoi kan rasanya ya dingin-dingin gimana gitu. Kalaupun tidak dilihat kan bisa dirasa. Ya. Gimana itu? Apanya? Terus katanya ditutupi pakai daun ara. Daun ara itu seberapa lebar? Itu Soleha kita dari Demak sudah menjelaskan, dia googling langsung. Bagus, itu langsung googling. Dia bukan selebar daun talas yang bisa untuk nutup. Ya. Jadi aku ingin ya kita membahasnya secara cerdas dengan mengujinya dengan faktual yang ada. Nah, masalah uji menguji itu paling enak ketika terkait dengan sains. Itu enak itu ngujinya. Oh ini benernya begini, oh ini nggak bener ini salah. Ini dengan sains. Karena sains itu seperti yang aku bilang, itu kalau orang sekuler bilang hukum alam ya. Kalau kami Islam mengatakan sunatullah, karena alam itu juga ada yang punya yaitu Allah. Berarti ketetapan Allah atau hukum Allah. Ya. Karena perspektif sains biasanya mereka itu melepaskan dari sesuatu yang maha agung itu ya. Mereka katakan hukum alam. Mereka tidak pernah berpikir ya alam itu ada yang punya, bukan ujuk-ujuk seperti yang dipikirkan terus jadi dengan sendirinya, kan tidak. Ya. Dan Allah itu kan ya tidak mau menembus atau membatalkan hukum alam yang sudah dia bikin tanpa sesuatu yang memang itu harus ditembus. Itu kan juga harus kita pikirkan. Nanti kalau nggak dipikirkan, seperti apa yang kita sudah kaji, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Memangnya mukjizat itu untuk mainan? Gitu. Kan enggak. Ya, kan enggak lah. Dan seperti aku bilang, seandainya
kita dulu hidup sudah di zaman era sains seperti ini, ya, kita nggak mungkin menuntut mukjizat, nggak mungkin. Lah untuk apa? Yang kita tuntut ini ajarannya ini bener kagak ini? Ini mengatur hidup orang dalam keteraturan yang baik tidak? Dia mengatur apa saja? Mengatur hubungan antara hamba dengan Allah atau antar hamba, atau kalau bahasa kerennya peraturan secara vertikal, peraturan secara horizontal. Jadi kita langsung ke konteksnya, yaitu ajarannya seperti apa. Cuma kan kehidupan tuh berproses. Dulu dunia sains belum terbuka, maka orang minta bukti. Kalau lu nabi, lu harus bisa melakukan hal-hal yang publik tidak bisa lakukan, gitu loh. Jadi intinya kalau memang lihatlah orang yang minta, ya, lihat buku-buku itu ya, kitab-kitab itu ya. Orang yang minta seseorang yang mengaku nabi itu untuk melakukan mukjizat, ya, itu orang yang pada awalnya dia tidak percaya kalau itu nabi. Jadi dia perlu alasan untuk dia bisa memberikan trust. I believe you, ya, trust, kepercayaannya itu harus ada. Nah kalau sekarang sudah modern, ngapain gitu-gitu? Ya lihat aja ajarannya itu gimana. Oke? Nah sekarang kita kembali ke sains, ya. Enak kalau dengan sains itu menguji itu enak. Dia bertentangan dengan sains enggak? Gitu aja. Kalau bertentangan dengan sains, ya, maka pendekatannya ada dua. Itu harus ditolak karena itu salah, atau itu memang tidak harafiah tetapi metafora. Gitu. Ya. Oke. Kita sekarang menuju ke kitab Kejadian, ya, Kejadian 3. Kita mulai di ayat ayat yang ke-14 lah ya, setelah dialog, ya. Setelah dialog Tuhan menginterogasi, gampangannya gitulah ya, menginterogasi si perempuan itu ya. Oke. Kejadian 3 ayat yang ke-14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang-binatang hutan, ya, dengan perutmulah engkau akan menjalar, ya, dan debu tanahlah akan kau makan. Dan ini waktunya panjang loh ini, seumur hidupmu. Bukan pada waktu itu. Ini temposnya ini panjang ini. Ya. Akan kamu makan kapan? Seumur hidupmu. Jadi selamanya ular itu makan debu. Tuh loh. Ini tekstual loh ini. Nah. Ini lihat nih. Aku tunjukkan nih. Ya. Aku ulangi lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, ya, maksudnya apa ya, menggoda atau menipu itu ya, ya. Pertamanya lewat si perempuan, berikutnya lewat yang lakinya ya, sehingga dia memakan buah yang terlarang itu, ya. Karena engkau berbuat demikian, ya. Jadi dihukum si ularnya itu. Dia dikutuk. Apa kutukannya yang menjadi hukumannya? Terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Aku juga nggak tahu ya, ini sudah menggunakan kata, mungkin terjemahannya ini bermasalah. Dia menggunakan di antara segala binatang, ya. Disebutkan di sini, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Padahal disebut ternak itu kalau sudah ada yang membudidayakan. Ya. Ini apa sudah ada yang membudidayakan kok dia sebut? Ya. Pada waktu itu kan kalau kita cerita ini kan
Manusianya Adam dan Hawa doang. Memangnya sudah ada yang mengelola binatang itu menjadi budidaya seperti sehingga disebut ternak ya. Ini bahasa saja lah ya, kita tidak tahu. Karena aku juga belum pernah menerima original teksnya ini dalam bahasa Ibrani atau Aramaik ya. Jadi kalau kita lihat dengan budaya antropologi saat itu ya belum ada yang bisa disebut ternak. Karena ternak itu setelah dibudidayakan. Ya. Ya. Oke, terkutuklah kau di antara segala ternak ya, dan di antara segala binatang hutan. Nah, kalau binatang hutan kita logik bisa menerima ya, memang masih hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, ya. Dan debu tanah akan kau makan sampai kapan? Dijawab di sini seumur hidupmu. Ya, aku stressing di situ aja ya. Meskipun ada ayat yang ke-15 ya, itu hal lain ya. Tapi kalau kamu mau ya nanti kamu baca sendiri ya. Karena berhenti di ayat ke-14 itu sudah cukup untuk aku menjelaskan poin yang aku mau jelaskan ke kamu semua ya. Oke, soal ular ya. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, itu harus kita terima menjadi sebuah informasi yang benar ya. Meskipun katanya kalau ular naga itu ada kakinya itu ya katanya aku sendiri belum pernah lihat dan belum pernah tahu ular naga itu seperti apa. Kan dalam dongeng-dongeng fabel ya, khususnya yang dari Chinese itu kan digambarkan ada kakinya, ada cakarnya gitu. Ya, itu hal lain lah ya, mitologi atau gimana itu ya. Tapi setidaknya informasi Alkitab ketika mengatakan bahwa ular itu berjalan dengan cara ya seperti itu, menjalar dengan perutmu, dengan perutnya itu sebuah fakta yang kita bisa uji secara saintis ya. Itu harus kita terima sebagai sebuah kebenaran. Artinya Bible atau perjanjian lama ini menginformasikan dengan benar. Aku kan sudah bilang kebenaran itu persesuaian antara pernyataan dan kenyataan ya. Bible khususnya kitab Kejadian 3 ya, di ayat yang ke-14 itu menyatakan ya bahwa ular itu menjalar ya dengan perutnya. Itu pernyataannya. Kita lihat fakta alam. Ini uji saintis begitu ya. Jadi dari pernyataan sekarang kita lihat kenyataan bagaimana. Ya kenyataannya ular memang menjalar dengan perutnya. Maka kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan itulah kebenaran. Ngerti? Jadi informasi bahwa ada ular menjalar dengan perutnya yang disampaikan oleh Bible itu Anda suka tidak suka, setuju atau tidak setuju ya. Dalam perspektif saintis ya, itu harus diakui sebagai kebenaran. Gitu loh. Karena hukum alam sunatullah itu dia nggak kenal kompromi. Dia tidak mau diatur-atur. Faktanya memang begitu. Jadi apapun katamu, tetap saja bahwa informasi yang disampaikan oleh Bible tentang ular menjalar dengan perutnya itu harus diterima sebagai sebuah informasi yang benar. Ya. Jadi gitu. Benar ya kita bilang benar, salah ya kita bilang salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjutkan berikutnya ya. Bahwa dijelaskan lagi ya dengan kalimat dan debu tanahlah akan kau makan. Ya. Ya, kembali tadi metodologinya seperti tadi. Kita gunakan analisis saintis seperti tadi. Coba kamu cari ya. Kan ini pernyataan ini ya.
debu tanah. Jadi ular itu dihukum, ya. Salah satu dihukumnya di samping dengan perut mulah ya engkau menjalar, ada lagi hukumannya adalah debu tanah itu menjadi makanan yang dimakan ular. Itu pernyataan. Jadi Bible mengatakan debu tanah itu ya menjadi makanannya ular. Ya. Itu pernyataan. Nah, kita bawa ke fakta alam itu sebagai kenyataannya itu seperti apa? Bisakah kamu menemukan satu saja spesies ular dari sekian banyak ular yang ada itu memang makan debu tanah? Coba. Kan sama kan? Kita memperlakukannya, ya. Uji kebenarannya itu kita lihat dengan fakta alam. Karena ini hal-hal saintis, gampang itu kita untuk mengujinya. Nah, sekarang cuma kamu cari. Mungkin kamu bisa googling, dibantu googling atau apa gitu ya. Dari sekian banyak spesies ular itu satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Itu makan debu tanah. Jadi dia tidak makan makanan yang lain, tidak karnivora, tidak herbivora, nggak tahu kalau makan tanah itu namanya apa itu. Pora apa itu? Kan hanya cuma 3, karnivora, herbivora, omnivora. Kalau kita ini kan omnivora. Daging tumbuhan ya. Jadi manusia itu termasuk yang paling rakus ya, karena dia omni ya. Ya. Kalau kambing selamanya ya herbivora, ya makanannya ya rumput itu aja. Nggak mau dia makan sate itu, Bang. Nggak mau. Ya. Nah ini kalau kita bicara zamanku namanya ilmu hayat dulu ya. Terus kemudian menjadi biologi itu ya. Kami dipelajari dulu ilmu hayat sampai pencernaan hewan itu diajari ya. Kita mau golongkan apa ini? Pemakan debu tanah ini. Masuk karnivora nggak bisa. Masuk herbivora nggak bisa. Ya. Ya paling dipaksa-paksain maksudnya omnivora. Tapi ya nggak bisa juga. Karena nggak ada. Ya. Nggak ada ceritanya. Ya. Ada ular makan debu tanah itu nggak ada. Kalau kamu bilang, oh ada Gus Menti. Ya silakan tunjukkan di mana. Dan itu harus terbukti hingga kini dan esok, karena di sini teksnya berbunyi ya seumur hidupmu. Jadi nggak bisa oh ular dulu, itu ular dulu makan debu tanah, ular sekarang kagak. Nggak bisa kalimatnya bilang seumur hidupmu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau kau bilang itu kan yang diajak omong ular-ular dahulu, Pak. Ular-ular sekarang sudah berubah gitu. Sekarang bagaimana kamu untuk mempertanggungjawabkan argumenmu? Ular-ular yang dahulu itu makan debu tanah, itu buktinya literasinya dari mana? Kan kita melihat kesejarahan. Ya. Ya. Kalau kambing itu herbivora, maka sejak dulu juga kambing yang dulu-dulu juga herbivora. Ya. Kalau singa ya. Ya. Karnivora, maka singa-singa yang dulu juga karnivora. Gak mungkin dia berubah menjadi herbivora. Ya. Ya, coba. Karena di sini dikunci ya seumur hidupmu. Dan fakta sains mengatakan tidak ada satupun dari spesies ular hingga detik ini bisa dibuktikan dia makan debu, tidak ada. Tidak ada. Ya. Artinya dia tidak bisa teks ini dipahami secara harafiah. Karena kalau kamu memaksa memahami teks ini secara harafiah, seperti tadi yang aku bilang, akhirnya ya seperti tadi juga hukum besi mengatakan ya karena fakta alam, hukum alam, sunatullah itu nggak bisa diatur-atur. Kalau ini kita dipahami atau diterima sebagai harafiah, maka ini harus dinyatakan salah.
Karena apa salah? Karena tidak adanya kesesuaian antara pernyataan dalam Alkitab dengan kenyataan sebagai fakta alam. Salah, karena nggak ada bukti. Kecuali kamu bisa kasih bukti gitu, ada ular makan debu. Kan gampang mengujinya. Dan aku mengajukan sebuah apa ya? Kan aku sudah bilang mengkritisi itu harus memberikan solusi dong gitu ya. Maka solusi yang aku tawarkan seperti awal aku tetap konsisten. Cerita ini adalah perumpamaan yang tidak bisa kamu tangkap secara harafiah faktual seperti itu. Enggak. Allah mengajari kita dengan sebuah episode yang itu dalam bingkai perumpamaan. Maka dia tidak menjadi tersalah. Kalau kamu paham secara faktual, you mau jungkir balik 1000 kali pun tetap aja salah. Karena kenyataan dan pernyataannya tidak sama. Pernyataan dalam Bible ada ular makan debu tanah itu tidak didukung oleh fakta sains, fakta alam, sunatullah. Karena hingga detik ini tidak ada satu spesies pun, satu ekor pun ada ular makan debu tanah. Coba otakmu dibuka. Ya. Beragama itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Repot ya. Kalau beragama pakai dengkul itu repot. Beragama itu pakai otak. Ya. Karena alat itu yang dianugerahkan kepada kita sebagai makhluk Allah itu untuk mengadakan penyaringan. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Makanya otak itu disebut rasio kan. Rasio itu pembanding. Seperti kamu tahu, kita mau biasanya itu kontraktor itu ya. Rasionya berapa? Antara semen dan pasirnya. Nah, itu artinya perbandingannya berapa lawan berapa gitu loh. Rasio. Otak itu kadang-kadang disebut rasio karena dia akan bekerja untuk melakukan perbandingan, mengkomparasi sehingga dia tahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Itu komparasinya di otak. Agama itu pakai otak. Tapi jangan diotak-otakin. Nanti jadinya otak-otak dari Gresik, itu makanan khas Gresik namanya otak-otak. Maka kalau kalian jalan-jalan ke Gresik ya, masuk warung, tanya menu otak-otak ada nggak? Ya. Bentar, minum dulu. Bismillah. Aku sudah coba paparkan sesimpel mungkin, semudah mungkin ya seperti itu. Tidak ada ceritanya. Ya, ada ular makan debu tanah enggak ada. Jadi kalau kamu paksakan demi mempertahankan dogmamu, ya, berarti kamu beragama enggak pakai otak. Melanggar kebenaran otak. Gitu loh ya. Yang jadi masalah, kalau otakmu saja kamu langgar, bagaimana kamu akan menemukan kebenaran? Gak bisa. Maka kan aku bilang kemarin ya, diskusi-diskusi kita itu latar belakangnya kan akademis ya. Itu menjunjung tinggi kebenaran otak. Atau kalau dalam bahasa yang lebih kekitaan itu akal ya. Menjunjung tinggi kebenaran akal. Lah kalau kamu ngaku sebagai manusia, manusia itu dibedakan dari binatang, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu kambing, itu adalah pada sebuah fungsi yang namanya otak. Ya. Kalau secara physically kan sama aja kita dengan kambing apa ya, kita makan ada tulang, ada darah, ada jantung, paru-paru, sama semua. Yang membedakan kita diberikan oleh Allah, oleh YHWH, oleh Alif Lam Lam Ha, ya, sebuah chip yang namanya otak atau kita biasanya menyebutnya akal. Jadi kita berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Makanya orang kalau sudah akalnya itu rusak, terganggu, kan dia menjadi terdegradasi kan.
Hal inilah kenapa dalam Islam itu diperintahkan untuk menjaga akal. Bukan sedikit mabuk, dikit-dikit mabuk. Nggak boleh. Ya. Nah, sekarang kalau kamu ngaku manusia, tapi kamu tidak mau menerima kebenaran akal. Mau dibilang apa lagi gitu loh. Ya. Kebenaran akal mengatakan tidak ada, tidak pernah, tidak ketemu, ya, bahwa ada ular makan debu tanah itu tidak ada. Itu kebenaran akal. Sekarang kebenaran akalmu itu mau kamu lawan, mau kamu dustai demi dogma. Karena nanti ujung-ujungnya ini kan ke dogma yang dibangun oleh Paulus. Sama kan aku bilang kemarin, kenapa kekristenan sulit sekali untuk menerima kenyataan bahwa Yesus itu menikah? Karena juga ada dogma. Nanti Tuhan bisa menjalar kemana-mana dong. Ya kalau Yesus menikah kan ada anak, ada cucu, ada cicit. Ada cicitnya cicit lagi karena sudah berapa abad itu berarti Tuhan tersebar kemana-mana nanti. Jadi kacau. Untuk memutuskan mata rantai itu Yesus tidak menikah. Nah itu dogma. Sekarang kita mau belajar dengan dogma untuk mencari kebenaran atau belajar dengan kebenaran akal. Pilihan ada di tangan kamu. Tapi kalau aku, karena aku membangun sebuah konsep yang namanya Islam rasional. Islam itu agama, rasional itu akal ya. Maka kebenaran itu harus dicari lewat pengetahuan. Pengetahuan itu kerja akal. Dia tahu ini benar, ini salah. Baru nanti setelah kita dapatkan kebenaran itu masuk ke hati, dijaga oleh hati. Ya. Kadang-kadang ada orang beragama nggak pakai otak, langsung pakai hati. Diceritain yang hal-hal yang didramatisir ya, seperti sinetron. Akhirnya dia, oh gitu ya, oh gitu ya. Akhirnya dia tertarik dan dia masuk agama itu. Ya itu orang geblek namanya. Diceritain ya dengan tokoh agamanya dan itu diceritakannya itu melankolis banget ya. Ya, melo lah seperti sinetron-sinetron itu. Ya. Dia nanti akan menebus dosa-dosa kita dengan penderitaannya. Gitu. Oh begitu ya. Terus apa? Apa yang kalian sehingga bisa tidak menerima atau tidak percaya terhadap sebuah soteriologi yang dia bangun? Gitu. Kamu mikir, oh iya ya. Terus masuk dalam hatimu. Kamu tanpa berpikir otakmu tidak bekerja lagi. Ada nggak orang dihukum atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan? Bawa ke hukum positif. Bisa nggak bahwa kesalahan itu diwariskan? Itu kerja otak. Tapi kalau kamu diceritain seperti tadi itu, otakmu nggak bekerja langsung masuk ke hati, masuk ke perasaan. Ya lewat, bablas sang ini. Ya, bablas sang ini ya gitu. Oke, sampai di sini dulu karena sudah cukup lah ya. Aku hanya mengajak kamu, ayo berdayakan otak, berdayakan akal. Karena kebenaran itu diraih lewat proses komparasi, membandingkan. Sehingga kita tahu mana benar, mana salah. Kalau sebagai manusia sudah dia mendustai kebenaran akal, maka apakah bisa dia tetap dikatakan manusia? Masalahnya kan di situ. Sedangkan beragama itu ya harus pakai akal. Ya. Dan sekarang tanyakan kepada akalmu, apakah dia bisa menerima informasi bahwa Bible mengatakan ada ular makan debu tanah. Nah, sekarang kalau memang kamu sudah menemukan jawabannya, oh enggak mungkin, enggak masuk akal itu. Nah, sekarang kamu beralih lagi. Berarti apakah tetap itu akan dipahami sebagai harafiah? Kalau harafiah dia jelas salah, akal nggak bisa menerima. Maka satu kemungkinan dia metafora. Artinya Allah akan mengajari kita dengan sebuah perumpamaan. Oke, sampai di sini dulu untuk saudara-saudaraku semuanya. Ayo kita sama-sama berdoa.
Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Khususnya untuk saudara-saudara muslimku ya, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah ya. Caranya menjaga seperti apa? Ya lewat proses belajar seperti ini supaya engkau tahu betapa itu adalah milik yang harus kita miliki sampai mati nanti. Kita boleh kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun boleh hilang. Tapi untuk hal-hal yang aku sampaikan tadi tidak boleh hilang. Semoga ini bisa dipahami ya. Namun demikian aku juga menghimbau, mengajak kepada kalian semua yang Islam-Islam ini ya, hargai saudara-saudara kita yang menempuh jalan lain. Ya, mereka juga punya hak untuk menempuh jalan yang mereka pilih. Karena di dalam agama kita dijelaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Semua pada pilihannya masing-masing. Tentunya setiap pilihan menanggung resiko masing-masing. Di sini dulu ya. Semoga kita nanti senja, insya Allah tidak ada kendala ya. Bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Kita akan membahas tentang apa sih apa kemarin itu, rahmat itu apa sih gitu ya. Apa sih rahmat itu? Ya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin.